Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Abdul Somad ya. Ini ada dua cara minta pertolongan Allah ya. Kita langsung saja simak videonya ya. Gak usah berlama-lama. Anaknya mau sekolah, bininya mau masak beli beras, sanggup pula kau menawar begitu. Sementara kalau kau makan di rumah makan yang mewah, yang mahal, begitu duitmu dibalikkan orang 50.000, sisanya 50, ambil aja. Sambil menunjukkan cincin, ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam? Sudah mandi? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Harga pupuk naik. Oke ya, itu tadi pembuka dari Ustadz Abdul Somad. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Harga sawit turun. Minyak payah. Laki dilarikan pelakor. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dai Kamtibnas, pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, para alim, para ulama, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang besar tak diumbau gelar, yang kecil tak disebut nama, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bapak ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin, belum semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa ada layar tancap di sana? Masih acara kita juga. Masya Allah, besar-besar TV di sini ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah ditugaskan menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Oke, Suwaibah. Suwaibah ini budak. Tahu Bapak Ibu budak? Bukan budak kecil dari Bengkalis. Budak itu maksudnya hamba sahaya. Budak, kau jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, kau kasih berita sampai ke rumah. Siap? Kata budaknya, siap. Lahirlah anak Aminah. Datanglah Suwaibah melapor ke tuannya. Wahai tuanku, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Buat malu saja. Laki-laki tuanku. Alhamdulillah. Saking senangnya hatiku, maka pada malam hari ini engkau aku bebaskan. Kau tak lagi jadi budak. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bersedekah membebaskan seorang budak. Budak itu harganya sekarang, kalau hidup, kalau masih ada perbudakan di dunia ini, harga budak satu orang lebih mahal dari onta. Jadi kalau onta harganya sekitar 50 juta sampai 70, maka harga budak lebih kurang 100 juta. Pertanyaannya, siapa? Oke ya teman-teman, itu tadi menarik banget tapi sedih ya. Perbudakan masih ada ya. Ini kan zaman dulu ya.
masih ada perbudakan itu di zaman Nabi ya teman-teman ya. Sekarang sih kayaknya jarang, nggak ada ya mungkin ya. Atau mungkin masih ada ya. Simak terus videonya. Apakah yang bersedekah 100 juta pada malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang bersedekah 100 juta pada malam Nabi lahir adalah tuannya si Suwaibah, namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Tahu Bapak Ibu Abu Lahab? Oh, Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahabiu. Abu Lahab malam maulid Nabi saat Nabi lahir membebaskan budaknya Suwaibah. Malam ini kau kubebaskan, tak lagi jadi budak. 100 juta. Jadi kalau malam ini ada orang bersedekah 100 juta, itu baru selevel dengan Abu. Kok tiba-tiba Ustaz ingat sedekah? Itu ada kotak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Coba hitung isi kotak. Kalau sampai 100 juta baru selevel dengan Abu Lahab. Oke, tadi ya itu ternyata paman Nabi ya, Abu Lahab ya, yang bersedekah membebaskan budak. Oke, kita lanjut simak videonya, tausiahnya ya, semoga bermanfaat. Itulah mengapa Abu Lahab itu azabnya setiap hari Senin diringankan. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masyarakat Jamblay apa? Jambai. Apakah masyarakat Jambai senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Mana buktinya? Buktinya apa? Bukti orang Jambai ini senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Belum bulan Maulid sudah dibuatnya Maulid. Masih bulan apa ini sekarang? Ini sekarang bulan apa? Bulan September. Bulan Safar ini sekarang. Bulan apa ini? Bulan Safar, belum masuk Rabiul Awal. Tapi orang Jambai sudah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaannya malam ini ibu-ibu datang padahal sinetron kesayangan sedang main. Bapak polisi sibuk dengan urusannya, tapi malam ini mereka datang. Para buya, para kiai, para alim, para ulama datang pada malam hari ini. Mereka semua ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tak senang dengan Maulid, itu lebih parah daripada Abu. Kan kata saya, ibu yang bilang. Ibu-ibu pun menyambutlah tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah di Jambai masih ada grup nasyid pakai seragam merah. Kenapa dipakai warna merah? Biar supaya sedekahnya 100.000. Karena kalau pakai tudung hijau 20.000. Kalau abu-abu 2.000. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung.
Kalau di kampung itu masih ada grup nasyid, masih ada grup solawat, masih ada grup hadrah, masih ada grup marhaban, berbahagialah saat akikah anak diundang ibu. Apa nama grupnya, Bu? Al-Ikhlas. Macam nama masjid. Lucu ya. Acara akikah anak menyanyi ibu-ibu. Acara mengayun anak menyanyi ibu-ibu. Acara walimah nikah menyanyi ibu-ibu. Ibu mesti terus bernyanyi, Bu. Kalau tidak nanti ibu digantikan oleh keyboard tunggal. Tahu sendirilah kalau keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Jadi saya kasih ibu spirit semangat, ibu terus bersemangat sampai pensiun, latih adik-adik anak-anak kita. Bagaimana ibu-ibu grup Nasyid Al-Ikhlas? Semangat? Semangat. Mantap. Mainkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada malam hari ini adalah menggapai hikmah di balik musibah. Hikmah ini tak usah kita bahas. Oke ya teman-teman, itu tadi tema untuk pengajian Ustadz Abdul Somad kali ini adalah menggapai nikmat di balik musibah. Seru banget ini kayaknya. Ayo langsung kita saja simak videonya. Harus lagi karena dia udah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Kamu semuanya aku uji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang pertama adalah khauf. Khauf artinya takut, cemas, galau. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang sudah kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang sudah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah naik pangkat takut tak bisa ngumpul duit, yang sudah ngumpul duit takut tak bisa nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang sudah punya anak takut tak punya cucu. Hidup ini akan terus takut. Orang yang takut, darah tingginya naik, jantung koroner naik, gula darah naik, akhirnya mati. Cemas terus, takut terus. Ada durian, takut. Ada kepiting, takut. Ada udang, takut. Mati aja lah. Ustadz, ada yang Ustadz takutkan? Tak ada takut saya sama apapun. Dikasih orang kepiting, habis. Dikasih orang santan durian, 2 piring hari. Dikasih orang ikan besar, selesai. Kita habiskan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu tak pakai helm. Ditangkap sama Pak Polisi. Mana helm? Kita hanya takut pada Allah. Kata Pak Polisi, memang ibu aja yang datang pengajian tadi malam. Aku pun ada juga di situ. Memang ibu takut sama Allah. Aku pun takut juga. Rupanya takut aku menilang ibu. Jangan terlalu takut ibu. Takut cemas, takut mati, takut segala macam. Bangkitkan semangatmu, katakan la ilaha. La ini jitama'atil ummatu. Berkumpul semua umat di manusia ini. Mau mencelakakanmu, mau menyantetmu, mau membunuhmu, mau menculikmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Betul? Oke ya, takut, cemas itu termasuk ujian dari Allah ya. Takut cemas, jadi kita nggak usah takut berlebih ya. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti lewat di duri,
lampu merah, lewat aja. Oh, tanya, kenapa kau lewat? Kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Kata Pak Polisi, memang tak mati, tapi kau kutangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketakutan inilah yang membuat orang menjadi buat dosa. Ustaz Somad, jilbab saya panjang, baju saya panjang. Tapi kata mama, nanti kalau jilbab kau panjang, baju kau panjang, kau tak laku, nak. Anaknya sudah tak takut, emaknya pula takut. Kata emak, apa kata emakmu? Kata mama, kalau jilbabmu panjang, bajumu panjang, nanti kau tak laku, kau jadi gadis tua. Terus apa kata emakmu? Pacaran aja, nak. Tapi kata Ustaz Somad, berdosa, mah. Dosanya biar mama yang nanggung. Emak celako. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang. Alhamdulillah di apa tadi? Di Jambai sudah tak ada orang tua yang begini. Memang dulu pernah ada, tapi udah mati dah. Ada pun yang ini baik semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut ibu. Jangan takut tentang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menipu? Kenapa orang main timbangan sawit? Karena takut. Timbangannya ini apapun naik ke situ tetap 50 kilo. Baik janjang kecil maupun yang besar, Abdul Somad pun duduk situ tetap 50 kilo. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang main timbangan. Allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia menimbang, kalau dia membeli, dia mau penuh. Kalau dia yang membeli ikan di pasar, kurang satu mata. Baca Yasin tak nampak. Tapi timbangan di pasar tajam. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang, curang, tipu, bohong. Nauzubillah. Alhamdulillah di Jambai sudah tak ada lagi. Dulu pernah ada tapi sudah mati dimakan cacing. Oke ya, itu tadi salah satu penyebab ketakutan ya. Jadi orang menghalalkan segala cara ya. Timbangan ini timbangan yang nggak boleh kita menimbang itu harus dengan benar. Semoga bermanfaat. Tanah semua. Ini yang hidup nih sekarang nih yang baik-baiknya aja semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Orang kalau dia terlalu takut dengan dunia ini, dia tidak pernah akan merasakan nikmatnya hidup. Mau makan takut gemuk, mau puasa takut kurus. Kalau kita pikirkan cakap orang, dunia ini tidak susah. Dunia ini tidak sulit. Yang susah, sulit, ribet, jelimet, payah memikirkan cakap orang. Betul? Macam saya nih, kurus. Apa kata orang? Kasihan sama tak makan. Gemuk kita. Apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikirin. Capek deh. Yang penting benar kata Allah. Yang penting benar kata Rasulullah. Semua orang mengatakan kita salah. Kalau benar kata Allah. Yang kita pakai cakap orang apa kata Allah? Jadi jangan takut menjalani hidup. Pesankan ke anak-anak ibu. Jangan kau takut. Anak muda mau minang anak gadis ditolak. Cinta ditolak dukun. Gara-gara apa? Takut tak jodoh. Ibu-ibu pakai pelin ke dukun. Takut lakinya diambil orang. Padahal tak ada orang mau ngambil lakunya kurus kering kerontang. Apa yang mau diambilnya? Ibu aja yang ketakutan. Ibu-ibu yang di sini alhamdulillah tidak takut lagi. Betul kan, Bu? Awas. Sempat hilang abang tuh nanti di kebun sawit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu akan kami uji dengan rasa takut, cemas, galau, gundah gulana. Maka tidak ada yang bisa mengobati hati yang galau, yang takut, yang cemas. Kecuali banyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in. Wahai engkau yang punya jabatan, takut jabatanmu turun. Lahul mulku. Allah yang punya jabatan. Wahai engkau yang saat ini dipuji-puji orang, takut nanti kau tak dipuji orang. Ingat, Allah yang punya pujian. Walahul hamdu. Yang hari ini hidup, takut mati. Yuhyi. Berapa banyak orang yang diponis mati. Sampai sekarang, tak mati-mati. Bapak, kalau tidak mau operasi, 3 bulan lagi, mati. Sudah 3 tahun, tak mati-mati. Malah yang nyuruh operasi itu mati duluan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu ditanamkan ke dalam hati kita untuk mengusir rasa takut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan pula gara-gara begini besok subuh gitu. La ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Apa ya kayak imam? Ada pula orang selesai sholat, tak dibacanya zikir ini betul-betul. Asal keluar aja dari mulut. Qadir. 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 Apa yang kau baca tadi? Kenapa Qadir? Rupanya nama lakinya Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Anak mau berangkat sekolah jauh, takut. Anak mau sekolah ke Pekanbaru, khawatir. Anak mau berangkat ke Mesir, cemas. Anak mau ke pondok pesantren, ngeri. Kau letaklah anak di celah ketiak. Mati dia kena ketiak. Terbanglah kau sejauh mata memandang anakku. Di hari petang kau akan kembali pulang membeda, membesarkan, membina kampung halaman jam. Baik. Betul? Allahu Akbar. Kalau ada rasa cemas, rasa khawatir dalam hati kita untuk mengusir setannya, Allahu Akbar. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Kalau besok suami tak sholat subuh, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya ibu-ibu di Jambai. Pak polisi pun disuruhnya minggir. Minggir sedikit Pak. Luar biasa ibu-ibu. Gara-gara saya bilang jangan takut, akhirnya Pak polisi pun dia tak takut. Mohon maaf Pak polisi. Ini bahaya ceramah sesuatu. Apa kabar bapak-bapak semua sehat? Pendekar-pendekar ketakutan, minggir semua. Padahal mestinya mereka kan menjaga di sini nih, kan? Tapi kan emak-emak radikal takut dulu, minggir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang paling mengerikan adalah rasa takut yang tidak pada tempatnya. Takut itu hanya kepada Allah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, sehingga tak ada takutmu kepada makhluk satupun. Tapi kalau takut dikit, orang kalau terlalu takut menengok pucuk pisang macam pocong. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Oke, itu tadi ya. Tanamkan rasa takut hanya kepada Allah. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu singkat saja video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena kekurangan hanyalah mutlak dari saya dan kesempurnaan hanyalah mutlak milik Allah. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.